Top Marco Top, tanda-tanda persatuan demi emas muncul. Nova Arianto dijagokan bantu Indra Syafri di Timnas U22 untuk SEA Games 2025 demi mendapatkan medali emas kembali. Bahkan terdengar kabar ada restu dari Shin Tae-yong notabene sebagai pencipta Nova Arianto di tim kepelatihan Timnas Indonesia sekarang. Simak selengkapnya kabar yang bikin kita semangat lagi untuk mendukung Garuda Muda kebanggaan kita. Alhamdulillah, kabar baik dari Garuda Muda. Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand resmi bela Timnas U22 di SEA Games 2025. Indra Syafri mengatakan pemain penting tersebut saya perjuangkan demi harapan tetap mempertahankan medali emas. Saya tahu tidak mudah perjuangan ini. Tapi saya dan seluruh tim pelatih berusaha sebaik mungkin termasuk bisa mendatangkan Marcelino dan Ivar Jenner di luar agenda FIFA Matchday. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top, tanda-tanda persatuan demi emas muncul. Nova Arianto dijagokan bantu Indra Syafri di Timnas U22 untuk SEA Games 2025 demi mendapatkan medali emas kembali. Bahkan terdengar kabar ada restu dari Shin Tae-yong notabene sebagai pencipta Nova Arianto di tim kepelatihan Timnas Indonesia sekarang. Simak selengkapnya kabar yang bikin kita semangat lagi untuk mendukung Garuda Muda kebanggaan kita. Gelombang kabar menarik kembali menghampiri dunia sepak bola Indonesia. Setelah isu-isu mengenai komposisi pemain abroad meramaikan publik, kini muncul indikasi kuat bahwa Nova Arianto akan turun tangan membantu Indra Syafri dalam menangani Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025. Kabar ini sontak membuat para pencinta Garuda Muda penasaran karena keputusan tersebut berpotensi mengubah kualitas dan dinamika tim secara signifikan. Saat ini Nova Arianto sebenarnya sedang memasuki masa jeda sebelum secara penuh memulai tugas barunya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Masa transisi inilah yang disebut-sebut membuat peluang keterlibatan Nova di Timnas U22 makin terbuka lebar. Meski jadwalnya padat, Nova dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak ragu turun langsung membantu jika memang dibutuhkan untuk kepentingan negara. Hubungan kerja yang baik antara Nova dan mantan pelatih kepala Timnas senior Shin Tae-yong semakin memperkuat spekulasi ini. Sang mantan pelatih asal Korea Selatan tersebut dikabarkan memberikan dukungan penuh apabila Nova diminta membantu skuad U22. Bagi Shin Tae-yong, pengalaman Nova menangani tim muda serta kedekatannya dengan para pemain generasi baru menjadikannya sosok yang sangat tepat untuk memperkuat struktur kepelatihan Indonesia di berbagai level. Indra Syafri sendiri memang dikenal sebagai pelatih yang terbuka terhadap kolaborasi. Ia kerap memaksimalkan potensi tim dengan membangun kerjasama antar pelatih, sesuatu yang dianggap penting dalam pematangan talenta muda. Dengan tantangan besar di SEA Games 2025, kehadiran Nova Arianto bisa menjadi tambahan tenaga sekaligus wawasan taktikal yang segar. Nova memiliki karakter tegas, disiplin, dan detail dalam menjaga organisasi pertahanan, sebuah elemen yang sering menjadi titik krusial di turnamen-turnamen besar. Jika skenario ini benar-benar terwujud, maka Timnas U22 berpotensi mendapatkan paket lengkap kedalaman taktik dari Indra Syafri, kekuatan organisasi dari Nova Arianto, serta dukungan struktural dari Shin Tae-yong. Kolaborasi tiga pelatih yang sudah sangat memahami karakter sepak bola Indonesia ini tentu akan menjadi senjata besar bagi Garuda Muda untuk bersaing di ajang SEA Games. Momen ini juga menjadi peluang bagi Nova untuk memperluas pengaruhnya di tingkat kelompok usia.
Selama mendampingi mantan pelatih Shin Tae-yong, Nova dikenal sebagai sosok yang dekat dengan pemain dan mampu membangun atmosfer kerja yang positif. Keterlibatannya di timnas U22 akan mempermudah proses sinkronisasi antara generasi pemain U20 dan U22 yang kemungkinan besar saling berbagi pondasi pemain. Tidak hanya memperkuat performa tim, kolaborasi seperti ini juga akan mempercepat kesinambungan pembinaan jangka panjang. SEA Games 2025 sendiri diprediksi menjadi salah satu kompetisi paling kompetitif bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia terus mengembangkan program pemain mudanya. Indonesia tentu membutuhkan persiapan matang agar tidak tertinggal dari rival-rival utama tersebut. Karena itulah kontribusi tambahan dari figur seperti Nova sangat dibutuhkan untuk menciptakan strategi yang lebih variatif dan kokoh. Selain dari sisi teknis, kehadiran Nova juga memberi efek psikologis positif bagi para pemain. Banyak pemain muda yang merasa nyaman bekerja dengannya, terutama karena Nova sangat memahami pola pikir generasi muda. Ia mampu mengombinasikan kedisiplinan tinggi dengan pendekatan personal yang hangat. Bagi skuad U22 yang sebagian besar berisi pemain energik dan emosional, tipe pelatih seperti Nova adalah elemen yang mampu menstabilkan mental tim. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, tanda-tanda keterlibatan Nova makin kuat terlihat dari sejumlah agenda latihan yang menempatkannya dekat dengan program pembinaan usia muda. Beberapa sumber internal bahkan menyebut bahwa PSSI mempertimbangkan langkah ini sebagai bagian dari penyelarasan visi jangka panjang menuju Piala Dunia U20 serta persiapan jangka panjang timnas senior. Kini publik hanya tinggal menunggu bagaimana keputusan final federasi. Apakah Nova Arianto benar-benar akan ditugaskan membantu Indra Syafri? Apakah strategi kolaboratif ini akan menjadi senjata utama Indonesia di SEA Games 2025? Semua pertanyaan tersebut seolah menambah rasa penasaran para pecinta sepak bola Indonesia. Yang jelas, jika benar menjadi kenyataan, kolaborasi antara Indra Syafri dan Nova Arianto berpotensi menciptakan salah satu tim U22 paling solid yang pernah dimiliki Indonesia. Dengan restu mantan pelatih Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari publik, harapan Garuda Muda untuk mengukir prestasi besar di SEA Games 2025 semakin terbuka lebar. Semoga kabar baik ini segera dikonfirmasi dan timnas Indonesia kembali memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat tanah air. Video ini hanya ilustrasi harapan kami Garuda Muda bisa meraih emas di ajang SEA Games. Alhamdulillah, kabar baik dari Garuda Muda. Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand resmi bela timnas U22 di SEA Games 2025. Indra Syafri mengatakan pemain penting tersebut saya perjuangkan demi harapan tetap mempertahankan medali emas. Saya tahu tidak mudah perjuangan ini. Tapi saya dan seluruh tim pelatih berusaha sebaik mungkin termasuk bisa mendatangkan Marcelino dan Ivar Jenner di luar agenda FIFA Matchday. Kabar yang dinanti pecinta sepak bola tanah air akhirnya terjawab. Dua pemain abroad kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, resmi bergabung dan dipastikan akan memperkuat timnas U22 Indonesia pada ajang SEA Games 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh pelatih kepala Indra Syafri yang mengaku bersyukur seluruh pemain yang ia panggil bisa bergabung tanpa kendala. Alhamdulillah semua pemain abroad yang kita panggil bisa berkumpul, terutama Marcelino dan Ivar Jenner adalah pemain penting buat saya, ujar Indra dengan penuh keyakinan. Ucapan itu bukan sekadar apresiasi, tetapi sebuah indikasi kuat bahwa kedua gelandang muda ini akan menjadi tulang punggung skuad Garuda Muda dalam menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kehadiran Marcelino dan Ivar memang menjadi sorotan utama.
Mereka bukan hanya berstatus pemain yang merumput di luar negeri, tetapi juga figur yang selama ini menunjukkan kemampuan di atas rata-rata dalam membela timnas di berbagai level usia. Marcelino dengan kreativitas serta kemampuan eksplosifnya dalam merusak pertahanan lawan telah menjadi simbol permainan agresif generasi muda Indonesia. Visi bermainnya yang matang dan keberanian menguasai lini tengah membuatnya menjadi aset berharga yang sulit digantikan. Sementara itu, Ivar Jenner menawarkan sesuatu yang berbeda. Gelandang yang dikenal tenang, disiplin, dan memiliki distribusi bola sangat baik ini menjadi pilar penting yang menjaga keseimbangan permainan. Ia adalah tipe pemain yang mungkin tak selalu mencuri perhatian lewat aksi individu, tetapi perannya dalam menjaga stabilitas dan ritme pertandingan sangat terasa. Kombinasi antara kreativitas Marcelino dan ketenangan Ivar menciptakan perpaduan ideal di lini tengah yang dapat membawa timnas tampil lebih dominan. Kedatangan keduanya juga memberikan efek positif dalam pemusatan latihan timnas U22. Atmosfer latihan dilaporkan meningkat pesat dari sisi intensitas dan kompetisi. Para pemain lokal terlihat semakin terpacu untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Persaingan sehat pun terbentuk secara alami, menciptakan lingkungan latihan yang kompetitif namun tetap solid. Ini merupakan elemen penting yang selalu ditekankan oleh Indra Syafri dalam mempersiapkan tim untuk turnamen besar. SEA Games 2025 menjadi salah satu agenda penting Indonesia setelah melihat betapa ketatnya persaingan sepak bola di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Thailand dan Vietnam masih menjadi dua kekuatan besar yang konsisten tampil mendominasi, sementara Malaysia dan Myanmar juga kerap memberikan kejutan. Karena itu pemanggilan pemain abroad bukan sekadar tambahan tenaga, tetapi langkah strategis dalam membangun skuad yang lebih matang, berpengalaman, serta mampu bermain dengan intensitas tinggi. Indra Syafri sendiri dikenal sebagai pelatih yang piawai membangun kekuatan tim dari nol. Ia bukan tipe pelatih yang sekadar mengandalkan talenta individu, ia lebih fokus pada bagaimana membangun identitas permainan, kedisiplinan kolektif, dan keberanian pemain untuk mengambil keputusan cepat di lapangan. Maka tak heran kehadiran Ivar dan Marcelino dianggap sangat cocok dengan karakter permainan yang ingin ia terapkan. Publik pun mulai menaruh harapan besar. Dukungan untuk timnas U22 terus mengalir di berbagai platform media sosial. Banyak yang menilai bahwa dengan komposisi pemain yang semakin lengkap, Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus final bahkan meraih medali emas. Meski perjalanan masih panjang dan banyak hal harus dipersiapkan, optimisme yang tumbuh di kalangan supporter menjadi energi positif bagi para pemain. Di luar aspek teknis, kedatangan dua pemain abroad ini juga membawa pesan kuat bagi para pemain muda di tanah air. Mereka membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan mentalitas juara dapat membuka jalan bagi mereka untuk bersaing di level internasional sekaligus tetap memberikan kontribusi besar untuk negaranya. Kini, tinggal menunggu bagaimana perkembangan tim dalam beberapa bulan ke depan. Apakah sinergi antara Marcelino dan Ivar akan semakin matang? Apakah strategi yang dibangun Indra Syafri mampu menghadirkan kejutan di SEA Games 2025? Semua pertanyaan ini akan terjawab seiring berjalannya waktu. Untuk saat ini, kabar bahwa dua pilar penting tersebut hadir dan siap berjuang sudah cukup menjadi alasan bagi publik Indonesia untuk kembali menatap masa depan dengan bangga. Garuda Muda memiliki modal besar dan Indonesia kembali memiliki harapan untuk mengukir sejarah baru. Semoga kali ini langkah mereka menuju podium tertinggi benar-benar terwujud. Wah. Top Marco Top Timur Kapadze terlihat hadir di latihan timnas U23. Publik heboh.
Benarkah ia sedang memantau calon pemain untuk timnas senior? Kata Timur Kapadze, saya hanya sedang melihat pemain muda Indonesia latihan karena akan bertanding di event SEA Games. Saya harapkan mereka bisa menang dan pastinya bisa meraih medali emas. Karena jujur saya kagum dengan skill mereka. Sebuah kejutan besar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Sosok yang sedang hangat dibicarakan sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia senior, Timur Kapadze, tiba-tiba muncul di lapangan latihan timnas Indonesia U23. Ia terlihat berdampingan dengan pelatih U23 Indra Syafri, memperhatikan detail demi detail jalannya latihan. Momen yang tak terduga ini langsung menyedot perhatian publik, memicu berbagai spekulasi, dan memenuhi lini masa media sosial sejak pagi. Kabar kehadiran Kapadze tersebar dalam hitungan menit, membawa rasa penasaran besar. Apakah ini tanda bahwa dirinya semakin dekat menjadi pelatih kepala timnas Indonesia senior? Apakah ia sedang mempelajari karakteristik para pemain muda yang nantinya akan menjadi tulang punggung tim utama? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan tanpa henti seiring semakin banyaknya foto dan video yang beredar. Kehadiran Kapadze di tengah latihan jelas bukan hal yang sembarangan. Ia bukan hanya pelatih dengan reputasi baik, tetapi juga figur yang berpengalaman menangani tim usia muda Uzbekistan dengan hasil mengesankan. Di bawah arahannya, Uzbekistan U23 berkembang menjadi tim yang solid, disiplin, dan mampu bersaing di level Asia. Karena itulah kehadirannya di Indonesia, apalagi langsung menyaksikan latihan tim muda, dianggap sebagai langkah awal yang serius. Sepanjang sesi latihan, Kapadze tampak fokus mengamati gerak-gerik para pemain. Ia sesekali mencatat sesuatu, sesekali berbicara dengan Indra Syafri, dan beberapa kali terlihat memberikan ekspresi antusias saat menyaksikan aksi individual beberapa pemain. Publik yang menyaksikan langsung maupun melalui rekaman video menilai bahwa Kapadze tampak sangat tertarik dengan kualitas para pemain Garuda Muda. Kesan tersebut semakin kuat ketika latihan berakhir. Beberapa pemain termasuk beberapa nama yang tengah naik daun terlihat berbincang langsung dengan Kapadze. Meski pembicaraan mereka tidak terdengar, gestur tubuh Kapadze yang terbuka, ramah, dan penuh perhatian membuat banyak pihak menduga bahwa ia sudah mulai membangun komunikasi awal dengan para calon pemain yang kemungkinan kelak akan ia latih. Di sisi lain, pelatih U23 Indra Syafri terlihat sangat akrab dengan Kapadze. Mereka terlibat dalam percakapan mendalam sepanjang sesi latihan. Indra bahkan tampak sesekali memberikan penjelasan mengenai strategi latihan dan karakter pemain yang sedang mengikuti pemusatan latihan tersebut. Hubungan baik antara kedua pelatih itu dinilai sebagai pertanda positif, mengingat koordinasi antara pelatih tim U23 dan tim senior sangat penting untuk menjaga kesinambungan perkembangan pemain. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai tujuan kedatangan Kapadze ke lapangan latihan. Tidak ada agenda resmi yang diumumkan kepada media, sehingga dugaan publik pun semakin liar. Ada yang meyakini bahwa Kapadze datang untuk observasi awal sebagai bagian dari proses seleksi pelatih baru timnas Indonesia senior. Ada pula yang menganggap kehadirannya sekadar kunjungan informal sebagai bentuk penghormatan dan diskusi antar pelatih Asia. Namun terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, publik tampaknya menyambut positif kehadiran pelatih muda tersebut. Banyak yang optimistis bahwa Kapadze bisa membawa gaya bermain baru yang lebih modern dan efektif bagi timnas Indonesia. Pengalaman dan pendekatannya yang fokus pada pengembangan pemain muda dianggap cocok dengan kondisi sepak bola Indonesia yang saat ini dipenuhi talenta-talenta segar. Apabila benar bahwa Kapadze sedang mempelajari para pemain U23 sebagai persiapan menghadapi kemungkinan menjadi pelatih timnas Indonesia senior, maka langkah ini bisa menjadi pondasi awal yang sangat baik
Proses adaptasi pelatih baru biasanya memakan waktu lama, namun Kapadze terlihat seperti ingin memahami budaya sepak bola Indonesia sejak awal, sebuah sikap yang jarang dimiliki banyak pelatih asing. Tak hanya itu, kehadiran Kapadze juga memunculkan harapan baru bagi masa depan pemain muda Indonesia. Jika pelatih senior dan pelatih U23 mampu bekerja sama secara konsisten, jalur pengembangan pemain dari level muda menuju tim utama akan lebih terarah. Tentunya hal ini bisa membawa dampak positif bagi kualitas timnas Indonesia dalam jangka panjang. Untuk saat ini, misteri mengenai maksud sebenarnya Kapadze datang ke latihan masih belum terjawab. Namun kehadirannya saja sudah cukup membuat publik menaruh harapan besar. Para pendukung Garuda kini menanti kabar resmi dari PSSI mengenai kelanjutan proses penunjukan pelatih baru. Apakah Kapadze benar-benar akan duduk di kursi panas pelatih timnas Indonesia senior? Ataukah ia hanya sekadar tamu kehormatan yang datang untuk bertukar wawasan? Apapun jawabannya nanti, satu hal yang jelas, kunjungan Timur Kapadze telah meninggalkan jejak penting. Ia memperlihatkan bahwa dirinya tidak sekadar nama besar yang disebut-sebut dalam rumor, melainkan sosok yang ingin memahami lebih dalam kualitas pemain Indonesia. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Masyarakat sepak bola Indonesia menunggu, berharap, dan tentu saja semakin penasaran terhadap masa depan timnas Garuda. Prediksi Manchester City versus Bayer Leverkusen, rekor kandang The Citizens bikin tim Jerman gemetar. Manchester City akan menjamu Bayer Leverkusen pada fase Liga Champions di Etihad Stadium Rabu (26 November 2025) dini hari waktu Indonesia Barat dalam misi wajib menang bagi Pep Guardiola. The Citizens datang dengan luka usai dihajar Newcastle United, kekalahan yang membuat asa mereka di Premier League terancam. Etihad pun siap menjadi tempat pelampiasan amarah Erling Haaland dan rekan-rekan, mengingat rekor kandang City di Eropa begitu menakutkan. Leverkusen memang sedang percaya diri setelah rangkaian hasil positif, namun ini adalah pertemuan kompetitif pertama kedua tim. City baru saja kalah 1-2 dari Newcastle dan posisinya di klasemen makin ditekan Arsenal, membuat Guardiola harus memulihkan mental skuadnya. Di Eropa, City tampil garang setelah membantai Borussia Dortmund 4-1. Etihad tetap menjadi benteng angker, tak terkalahkan dalam 23 laga kandang dengan 20 kemenangan. Mereka juga menang di 12 laga terakhir melawan wakil Jerman, sementara Leverkusen hanya menang sekali dari 12 lawatan ke Inggris. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang kedua tim? Alan Shearer ingatkan Arsenal, Manchester City masih ancaman terbesar. Kalian jangan senang dulu. Alan Shearer mengingatkan Arsenal agar tidak terlena dalam persaingan gelar Premier League. Meski The Gunners tengah berada di puncak performa, Shearer menilai Manchester City tetap menjadi penantang paling realistis bagi skuad Mikel Arteta. Dalam podcast The Rest is Football, ia juga memuji penampilan luar biasa Eze yang dinilainya tak bisa dihentikan karena diberi terlalu banyak ruang oleh Spurs. Menurut Shearer, Eze melakukan segalanya flick, trik, hingga penyelesaian akhir yang fantastis. Di sisi lain, City kembali kehilangan poin setelah kalah 2-1 dari Newcastle United. Gol defleksi Ruben Dias sempat membuka harapan, namun 2 gol Harvey Barnes memastikan kekalahan tersebut. Meski tertinggal semakin jauh, Shearer tetap menegaskan bahwa City adalah ancaman terbesar Arsenal karena pengalaman mereka dalam mengejar ketertinggalan setelah Natal. Ia juga menilai Liverpool sudah tidak bersaing, sementara Michael Richards menambahkan bahwa Chelsea bisa memberi kejutan meski belum cukup kuat untuk bersaing hingga akhir musim. Bagaimana menurut Anda?
Apakah Arsenal benar-benar sudah aman dari ancaman City? Manchester City versus Bayer Leverkusen. Erling Haaland mencari pelipur lara, berusaha menjadi serigala gawang lagi. Manchester City tengah limbung setelah peluang mereka dalam perebutan gelar Premier League kembali terpukul. Kini The Sky Blues harus bangkit saat menjamu Bayer Leverkusen di Etihad Stadium pada fase Liga Champions, Rabu (26/11) pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. City mengumpulkan 10 poin dari 4 laga dan menempati posisi keempat dari 36 tim, unggul 17 tingkat dari Leverkusen yang datang dengan rasa percaya diri tinggi berkat performa impresif. City gagal menipiskan jarak dengan Arsenal setelah The Gunners melumat Spurs 4-1, sementara kekalahan 1-2 dari Newcastle melalui aksi Barnes dan gol defleksi Diaz memutus tren positif mereka. Dua kekalahan tandang beruntun itu menimbulkan keraguan soal konsistensi City. Namun di Eropa, mereka jauh lebih meyakinkan, baru saja menghajar Dortmund 4-1 dan memperpanjang 7 kemenangan kandang beruntun. City juga tak terkalahkan dalam 23 laga fase Liga di Etihad. Erling Haaland yang tampil di bawah performa di Newcastle tetap menjadi ancaman berkat rekor golnya di Liga Champions dan 4 gol ke gawang Leverkusen di masa lalu. Menurut Anda, mampukah City kembali menemukan pelipur lara di Etihad? Guardiola yakin Manchester City mampu melewati jadwal super padat. Pep Guardiola menegaskan bahwa keluhan soal jadwal padat tidak akan mendapat tempat di skuad Manchester City. Ia yakin The Citizens mampu menemukan kembali performa terbaik meski harus melewati periode pertandingan yang sangat sibuk. City baru saja kalah 1-2 dari Newcastle United, namun rangkaian yang lebih berat sudah menanti. Dari 25 November hingga 20 Desember, mereka akan memainkan 8 laga dalam 26 hari, 2 di Liga Champions, 5 di Premier League, dan perempat final Piala Liga kontra Brentford. Kami sudah terbiasa dengan ini, kami pernah menjuarai quadruple dan treble dalam kondisi seperti itu, ujar Guardiola. Ia menilai ritme Sabtu Selasa atau Selasa Jumat bukanlah masalah. Menariknya, pernyataan ini cukup berbeda dibanding musim-musim sebelumnya ketika ia kerap mengkritik jadwal padat sebagai penyebab cedera dan kelelahan. Musim lalu menjadi musim tanpa gelar kedua bagi Guardiola sejak kedatangannya pada 201.617. Kontraknya yang diperpanjang membuatnya bertahan hingga 2027. Kekalahan dari Newcastle menjadi yang keempat bagi City musim ini dan mereka kini tertinggal 7 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Menurut Anda, mampukah City bangkit di tengah jadwal super? 3 pemain Manchester United absen karena Piala Afrika 2026. Ruben Amorim pilih jalan ninja daripada rekrut pemain baru, setuju atau tidak? Manchester United bersiap menghadapi periode krusial pada Desember 2026. 3 pemain utama Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Nosair Mazraoui dipastikan absen untuk membela negaranya di Piala Afrika. Di saat banyak klub mungkin memilih solusi instan lewat bursa transfer, Ruben Amorim justru mengambil pendekatan berbeda. Ia tidak merasa perlu merekrut pemain baru. Amorim melihat absennya ketiga pemain itu sebagai kesempatan bagi para pemain muda akademi untuk unjuk kemampuan. Keputusan ini sejalan dengan komitmen jangka panjang United membangun fondasi kuat lewat talenta internal. Menjelang laga akhir pekan, Amorim menegaskan bahwa aturan FIFA harus dipatuhi, para pemain wajib dilepas 2 minggu sebelum turnamen dimulai, bertepatan dengan laga tandang kontra Wolves pada 8 Desember. Meski situasinya jauh dari ideal, Amorim memilih sisi positif dan percaya kekurangan pemain akan membuka pintu bagi talenta muda. Menurut Anda, apakah langkah Amorim mengandalkan pemain muda adalah keputusan tepat untuk Manchester United super padat ini? Erling Haaland incar rekor 100 gol di markas Newcastle. Guardiola, dia luar biasa musim ini. Setuju.
Manchester City kembali dari jeda internasional dengan fokus penuh menjaga momentum di Premier League dan mempertahankan ketajaman Erling Haaland. Sang striker Norwegia menjadi pusat perhatian jelang laga sulit kontra Newcastle United di James Park pada Sabtu (22 November 2025). Satu gol saja bisa menempatkannya dalam catatan sejarah baru Liga Inggris. Pep Guardiola memastikan tidak ada cedera baru setelah para pemain kembali dari tugas internasional. Hanya Rodri dan Mateo Kovacic yang masih dalam proses menuju kebugaran penuh. Semua pemain fit kecuali Kova dan Rodri. Rodri membuat progres bagus. Ia hanya perlu waktu pulih mental dan fisik, ujarnya. Dengan jadwal ketat hampir 2 laga tiap pekan, kondisi skuad menjadi faktor penting. Haaland tetap tampil sebagai mesin gol City. Selama jeda internasional, ia mencetak 4 gol, 2 ke gawang Estonia dan 2 ke Italia, menggenapi 32 gol dari 20 laga musim ini. Guardiola memuji, dia luar biasa musim ini, memecahkan banyak rekor. Ia juga menyoroti peran Haaland dalam membawa Norwegia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Anda, bisakah Haaland benar-benar menembus rekor 100 gol dan menjadi penentu kemenangan di James Park?